Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Rahma dari kelas 11 MP4. Di sini saya akan membahas tentang public speaking. Pernah nggak sih kalian disuruh maju sama guru kalian? Terus kalian tiba-tiba semua kata yang kalian udah hafalin tapi malah hilang. Kalau aku pernah, dan itu rasanya nggak enak banget. Aku jadi kayak deg-degan, terus aku gugup, aku nggak tahu mau ngomong apa. Nah, dari situ aku belajar ternyata yang namanya public speaking itu skill yang bisa dilatih. Dan ternyata skill ini udah ada sejak zaman ribuan tahun lalu. Pertama, ada sejarah public speaking. Dari zaman Yunani kuno, sekitar 2500 tahun yang lalu, orang-orang udah sering berbicara di depan banyak orang. Entah itu debat, terus pidato politik, atau mengajar. Untuk tokohnya ada Aristoteles, bahkan sampai bikin teori tentang bagaimana kata-kata bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Kalau di Romawi, ada Cicero yang terkenal karena pidatonya yang udah biasa bikin orang bergerak. Kalau dulu panggungnya mungkin di forum-forum besar, tapi kalau sekarang panggungnya bisa di mana-mana aja. Contohnya di sekolah, di kantor, bahkan di YouTube. Kedua, ada pengertian dari public speaking. Nah, public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Bukan sekedar ngomong, tapi kita juga menyampaikan pesan supaya orang lain paham, percaya, dan mungkin berubah pikiran. Kalau ngobrol sama temen, biasanya pasti kalian santai tanpa mikirin kayak harus gini, harus gitu. Tapi kalau public speaking, kita harus mikirin bagaimana cara ngomong yang benar. Nada suaranya yang lancar, yang baik, dan bahasa tubuh supaya pesan kita nyampe di orang lain. Ketiga, ada karakteristik dari public speaking. Biar public speaking kita oke, ada beberapa hal yang penting banget yang harus kita perhatikan. Satu, suara kita harus jelas. Pasti orang harus bisa dengar tanpa kita harus teriak-teriak. Kedua, kita harus percaya diri. Meskipun kita lagi deg-degan, jangan kasih tahu orang lain kalau kita lagi gugup. Ketiga, terstruktur. Kayak jalan cerita. Harus ada pembukaan, isi, dan juga penutup. 4. Ada interaktif. Sesekali kalian harus ajak audiens untuk mikir atau juga menjawab pertanyaan dari kalian. Kelima, kita harus meyakinkan. Bahasa tubuh, ekspresi, dan nada suara semuanya mendukung pesan kita. Keempat, ada manfaat dari public speaking. Pasti kalau kalian udah terbiasa public speaking, kalian jadi bakal percaya diri. Terus kita jadi gampang menyampaikan ide, misalnya waktu presentasi di kelas atau rapat di kantor. Kita juga jadi lebih siap menghadapi situasi mendadak, seperti saat ditanya hal yang gak kita prediksi. Dan yang paling keren, public speaking bisa bikin kita dikenal banyak orang karena kita berani muncul dan menyampaikan sesuatu yang berarti. Terima kasih sudah menyimak video dari aku. Semoga setelah ini kalian jadi lebih berani berbicara di depan umum.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.